Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 Novita Aprilianti. Dalam memaparkan kali ini saya akan memakai model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yang pertama adalah ketika melakukan eksplorasi konsep dan saya menemukan dalam video diagram identitas gunung es mendapatkan komitmen melangkah melalui dua jalan utama, yaitu pengondisian dan kebiasaan. Yang kedua adalah memahami nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Yang ketiga, melakukan demonstrasi kontekstual karena di dalam kegiatan tersebut saya mencoba menciptakan gambaran diri saya di masa depan. Selanjutnya adalah perasaan. Yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.2 adalah saya bagaikan gelas yang kosong kemudian terisi air dingin. Jiwa seorang guru yang kosong akan bagaimana menuntun siswa dengan merdeka. Akhirnya terisi penuh dan meluber. Dengan impact, isiannya tersebut mengisi pengetahuan dan pemahaman baru bagaimana pendidik dalam menuntun murid, serta luberannya tentu saja berimbas ke sekitar lingkungan saya. Selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.2, saya berpikir bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, tidak memahami karakteristik murid, kurang mengutamakan kebahagiaan murid karena fokus hanya pada pencapaian aspek kognitif dan hasil belajar. Guru merupakan pusat pembelajaran dan satu-satunya sumber belajar siswa. Selain itu, nilai bagi guru saya berpikir hanya mandiri dan inovatif saja, guna tercapainya tujuan pembelajaran, serta peran guru hanya sebagai pemimpin pembelajaran. Perubahan setelah mempelajari modul 1.2, saya memahami bahwasanya tugas pendidik sebagai pamong dan berpihak pada murid serta menerapkan nilai guru penggerak selain mandiri, yaitu berpihak pada murid, kolaborasi, reflektif, dan inovatif. Selain itu, peran guru tidak hanya sebagai pemimpin pembelajaran, tetapi juga menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi secara sederhana. Kolaborasi berarti bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency dan menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya. Selanjutnya adalah perubahan. Dalam perubahan ini saya akan memaparkan bagaimana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang berdasarkan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Saya akan bersemangat menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. Sebagai fasilitator bagi murid, memberikan kemerdekaan dalam mengeksplor diri murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Semua berorientasi pada murid untuk kebahagiaan dan keselamatan murid. Kemudian, apa saja yang harus saya lakukan? Saya akan menuntun murid mengembangkan bakat minatnya. Saya akan juga melakukan merdeka belajar dengan menghargai karakteristik siswa, memfasilitasi pembelajaran murid dengan memanfaatkan LMS, dan melakukan kesepakatan kelas. Selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan di dalam kelas dan juga di luar kelas, yaitu belajar di perpustakaan, belajar di taman kelas, dan membuat media pembelajaran yang melibatkan siswa. Saya akan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, saya juga akan bersahabat dengan anak, mengaitkan pembelajaran dengan konteks sosial kultural. Selanjutnya adalah nilai mandiri. Melalui nilai mandiri, saya senantiasa memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan dalam mengambil tanggung jawab dan turun tangan dalam memulai perubahan. Belajar sepanjang hayat dan mengembangkan diri tanpa paksaan. Saya akan merancang, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan sendiri. Serta saya akan melakukan pengembangan keprofesian secara mandiri tanpa adanya paksaan. Selanjutnya adalah nilai reflektif. Nilai ini sangat saya perlukan untuk merefleksikan, mengevaluasi pengalaman, potensi, dan kompetensi yang dimiliki. Tujuannya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, saya akan melakukan evaluasi pembelajaran, kemudian saya melakukan tindak lanjut yang telah diberikan oleh orang lain, dan kemudian saya akan melakukan penelitian tindakan kelas. Nilai selanjutnya adalah nilai kolaboratif. Melalui nilai kolaboratif, saya mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah dan mitra sekolah dalam rangka saling mengisi, saling melengkapi, dan evaluasi demi kepentingan murid. Saya akan berkolaborasi dengan pengurus dan anggota MGMP mata pelajaran. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan murid. Saya berkolaborasi dengan wali murid, kemudian berkolaborasi dengan teman lintas mapel. Tidak lupa juga berkolaborasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, kolaborasi dengan pelatih ekskul, kemudian kolaborasi dengan mitra sekolah yaitu TNI dan Polri. Nilai selanjutnya adalah inovatif. Sebagai guru penggerak, saya akan senantiasa untuk memunculkan ide tepat guna sesuai dengan kodrat zaman dan alam, mengembangkan mutu yang telah dilakukan sebelumnya, serta jeli melihat potensi sekitarnya demi meningkatkan mutu pendidikan yang berpihak pada murid. Apa saja yang saya lakukan yaitu mendesain dan menciptakan bahan ajar digital maupun cetak sesuai dengan tuntutan zaman untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu menciptakan e-modul, buku, kemudian video pembelajaran, dan LKPD online. Demikian paparan dari saya, terima kasih.